Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 18 Desember 2022, kita masuki hari Minggu Advent yang keempat. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari kemarin kita merenungkan satu gelar kemesiasan Tuhan Yesus, yaitu tentang sabda Allah, tentang kebijaksanaan Allah, atau disebut dengan O Sapientia, artinya O kebijaksanaan. Sang kebijaksanaan itu, sang sabda Allah itu hadir dalam sejarah kita, dalam sejarah hidup manusia. Digambarkan dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita dengar pada hari kemarin, di mana Tuhan Yesus sungguh-sungguh masuk dalam sejarah kemanusiaan kita lewat generasi ke generasi hingga lahirlah Yesus Kristus Tuhan kita yang dinubuatkan, yang dinantikan oleh banyak orang. Hari ini kita merenungkan satu dari gelar kemesiasan Tuhan, yaitu O Adonai atau O Tuhan. Tuhan yang dulu menyatakan diri kepada Musa dalam semak duri, kini hadir mengambil rupa manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang datang ke dunia menyelamatkan umat manusia dari dosa. Seperti dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi, ketika ia, yaitu Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam seruan apostolik Patris Corde, yang artinya dengan hati seorang bapa, Paus Fransiskus menuliskan jalan spiritual Santo Yusuf. Jalan spiritual Santo Yusuf itu bukan jalan yang serba jelas atau bukan jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima, yang tidak berarti bahwa ia pasrah. Sebaliknya, ia, Bapak Yusuf, dengan berani dan tegas, proaktif. Karena dengan karunia ketabahan Roh Kudus dan penuh harapan, ia mampu menerima hidup apa adanya
dengan segenap pertentangan, frustrasi, dan kekecewaan yang ada. Setelah ia mendengar kabar malaikat dalam mimpi, ia pun dikisahkan langsung melaksanakan perintah yang ia dengar dalam mimpi itu. Kita bisa baca dalam ayat 23 dan 24. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudari-saudaraku, dalam prakteknya, melalui Bapak Yusuf, seolah-olah Allah ingin mengulangi kepada kita jangan takut. Karena iman memberi makna pada setiap peristiwa, entah gembira atau sedih sekalipun. Dan membuat kita sadar bahwa Allah dapat membuat bunga bermunculan dari tanah berbatu-batu. Bapak Yusuf tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka. Dan secara pribadi bertanggung jawab terhadap kenyataan itu. Bapak Yusuf adalah pribadi yang biasa dan sederhana, tidak terkenal dan tidak banyak disebut dalam kitab suci. Tapi perannya ini sungguh luar biasa dengan kualitas pribadi yang unggulan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. O Tuhan dan penguasa dari bangsa Israel, yang telah menampakkan diri kepada Musa dari dalam semak terbakar, dan telah memberikan kepadanya hukum di Sinai, datang dan bebaskanlah kami dengan rengkuhan lengan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.